Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan pada pagi hari ini di tengah-tengah situasi dan kondisi dan cuaca yang sepertinya tidak mendukung, tapi kita boleh ada pada pagi hari ini di tempat ini dalam rangka ibadah Minggu Sengsara yang kedua. Itu merupakan suatu anugerah yang begitu sangat luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Bapak Penateus Mutaud. Sebelum menjemput tadi, seulang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian asli dari surga. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang tak pernah berhenti menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami yang percaya itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami masih boleh diberi kesempatan dan waktu untuk boleh ada dalam ibadah Minggu Sengsara yang kedua. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan berikan, yang boleh kami rasakan dan nikmati sampai saat ini. Di tengah-tengah cuaca yang ada, kami boleh diberi waktu dan kesempatan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Bapak Penateus Mutaud, akan senantiasa beri dia hikmat agar dia boleh berkata-kata sesuai dari seluruh Tuhan kehendak-Mu. Bahkan untuk kami yang mendengarkan, Engkau beri kami hati, pikiran, dan fokus agar apa yang kami dengarkan itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, bahkan boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mulaikan ibadah penghayatan Minggu Sengsara yang kedua pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 2025. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 354 dengan lembut Tuhanku. Mari kita menghadap hadirat Tuhan dalam kerendahan hati, menyembah dan memuji Dia akan hidup. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihlah ibadah ini. Amin.
Mari kita menyanyi NKB nomor 125, mendengar panggilan Tuhan. Duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita dan mengaku dosa kita kebenaran. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, terima kasih Tuhan sebagai warga Genin Yiliapal II, sebagai orang yang percaya, kami boleh diperkenankan untuk ada dalam penghayatan Minggu Sengsara di minggu kedua ini. Oleh karena itu, kami bersyukur atas kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami semua yang meluangkan waktu untuk datang beribadah keluarga di tempat ini. Di saat ini kami tertunduk dengan penuh kerendahan hati sebagai pelayan khusus, sebagai anggota jemaat. Kami sadar bahwa hidup kami penuh dengan dosa. Terkadang kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami bertolak dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Seringkali kami tidak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon lewat doa ini, ampunilah kami Tuhan dari segala dosa yang kami lakukan di hadapan Engkau. Kami sampaikan pengakuan dosa kami di saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 376, Ikut Engkau saja Tuhan. Masuk di dalam pembacaan Alkitab dan perenungan. Kita membaca ayat 2 Korintus 10 ayat 10 hingga 11. 2 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh indah Tuhan berkat dan cinta kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Ketika kami ada dalam peribadatan ini, saat dimana kami datang kepadamu menaikkan melimpah syukur, bahkan mengagungkan nama-Mu. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga Engkau memberi lagi waktu yang baik bagi kami, anggota jemaat Kolom 4 Genin Yiliapal II, untuk membaca Alkitab, mendengarkan, demikian merenungkannya. Engkau memberkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dapat memahami kebenaran firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Ya Bapa di surga, bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Membaca bersama-sama dengan suara keras 2 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. 2 Korintus 10 ayat 10
sampai 11 atau ayat perenungan terakhir di minggu ini. Mari kita membaca bersama-sama ayat 10 dan 11. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi berhadapan kitabnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian disaksi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini, Sabtu tanggal 22 Maret 2025, sesuai dengan trilogi pembangunan jemaat di pembacaan hari yang terakhir. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, lebih khusus Jemaat Kuning Media Kolom 4, Tuhan Yesus Kristus merupakan teladan utama bagi orang percaya dalam perkataan dan tindakan. Ia mengajarkan kasih dan mempraktekkannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Ia mengajarkan kerendahan hati dan ia merendahkan dirinya hingga mati. Konsisten Yesus Kristus inilah yang memberi kuasa pada ajarannya dan menarik banyak orang kepadanya. Nah, firman hari ini menekankan pentingnya konsisten itu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian mengisapi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Itu artinya integritasnya, apa yang dia bilang itu yang dia bukti, dan itulah menjadi teladan. Nah, ini juga diharapkan kita juga bisa mencontohi Paulus. Paulus menghadapi kritik yang beberapa orang di Korintus yang menganggap surat-surat keras tetapi kepribadiannya lemah. Mereka mencari-cari kesalahan dan meragukan ketulusan Paulus. Namun Paulus membela diri dengan menegaskan bahwa tindakannya selalu selaras dengan apa yang ia tulis. Ia menegaskan bahwa ia bukan orang yang munafik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di era digital ini konsistensi menjadi semakin penting. Gereja yang mengajar dan mengembalakan umat di dunia maya harus menunjukkan konsistensi antara ajaran yang disampaikan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang ditulis di website gereja, di media sosial, atau di dalam materi khotbah haruslah sesuai dengan realitas kehidupan jemaat dan para pemimpinnya.
Konsistensi seperti ini dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas. Ketika gereja konsisten dalam perkataan dan tindakannya, orang akan lebih percaya dan terbuka untuk menerima ajaran yang disampaikan. Sebaliknya, jika tidak konsisten, akan menimbulkan keraguan, kesalahpahaman, penyesatan, dan menjauhkan orang dari Tuhan Yesus Kristus tersebut. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita belajar dan teladan konsistensi Tuhan Yesus Kristus dan Rasul Paulus. Marilah sehat dan kuat Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Dan kami berdoa kepada Tuhan, kiranya jika Engkau mendapati kami melakukan hal-hal yang tidak baik, Engkau bisa mengampuni kami. Demikian pembacaan dan renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengantar kita memasuki minggu sengsara yang ketiga pada besok hari Minggu tanggal 23 Maret 2025. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita menyanyi MKB nomor 17, Agung Kasih Allah. Kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Di hari ini Engkau yang sudah memberikan kesempatan, bahkan semangat iman bagi kami semua. Kami boleh meluangkan waktu untuk datang beribadah puasa diakonal minggu sengsara yang kedua. Diberkatilah kami semua yang sudah ambil bagian, menjadi bagian dalam kehidupan kami masing-masing ketika kami beraktivitas di hari terakhir pada minggu sengsara kedua. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menjaga, melindungi kami semua, termasuk juga dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Tuhan. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan tugas pekerjaan hidup kami diberkati Tuhan. Bapa kami yang di surga,
Di saat ini kami sudah ada dalam penghayatan minggu sengsara yang kedua. Kami anggota jemaat yang sudah memberikan persembahan kuasa diakonal, diberkatilah dalam keluarga kami masing-masing, dan berharap biarlah persembahan ini dikuduskan, diterima serta diberkati oleh Tuhan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap saudara yang membutuhkan kasih pertolongan, untuk boleh dapat menopang kehidupan mereka sebagaimana kami menghayati arti penderitaan dan pengorbanan. Bersyukurlah kami atas segala rahmat-Mu. Kiranya persekutuan ibadah ini bersama dengan keluarga kami masing-masing di tempat ini, di rumah keluarga Kombokau Pangamangan ini, yang boleh menyediakan rumah ini untuk kami jadikan tempat memuliakan nama Tuhan. Diberkatilah dengan berkat Tuhan yang melimpah setiap usaha jerih juang keluarga dalam menempuh kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dengan kita bangkit berdiri dan kita menyanyi himne jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Berkat Tuhan, pergilah dan maknailah hari ini dalam penghayatan akan sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus, dan kasih karunia dan rahmat dari Dia yang sudah menderita, mati dan bangkit, kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ada satu ucapan syukur yang kembali lagi kami boleh naikkan kepada Tuhan, ya Bapa yang ada di dalam surga, karena Engkau sudah memimpin dan menyertai ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga boleh berjalan sesuai dengan seperti kehendak Tuhan. Ada nyanyian pujian, bahkan doa yang sudah kami naikkan sebagai wujud syukur dan penghormatan kami. Bahkan ada firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya apa yang kami dengarkan itu, ya Bapa, boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar terus kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih ya Bapa. Berdoa kami bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada kami hari ini, Bapak dengan Tuhan Yesus Paulus. Kiranya Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu ini dalam setiap tugas kerja, aktivitas, bahkan pelayanan yang sudah Engkau percayakan baginya. Engkau senantiasa memberkati. Pun juga Engkau memberkati keluarganya, keluarga Engkau amin. Dalam setiap tugas kerja mereka masing-masing, aktivitas mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Istri, anak, saudara, orang tua, dan keluarga yang lain senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita sebentar keluarga kiranya istri sudah menyiapkan berkat bagi kami. Kami boleh makan dan minum. Sebelum kami makan dan minum, mari kita kuduskan agar makanan dan minuman ini boleh memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami.
Biasa Engkau memberkati keluarga dalam Yesus yang sudah menyediakan berkat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kita sudah dapat datang kembali ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami tiba di tempat ini, Tuhan pun akan memimpin dan menyertai kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan senantiasa membawa damai, sejahtera dan sukacita dan semua yang hanya berasal dari Tuhan. Seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini berefisiensi Kristus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja senantiasa yang beracara dan berkarya dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, syukur dan permohonan kami, dan kami bawa di dalam nama anak-anak Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini boleh terlaksana dengan baik di tengah-tengah cuaca yang begitu sangat mendukung. Tapi puji Tuhan, orang yakin dan percaya dengan cuaca yang tidak mendukung ini itu salah satu ujian iman kita. Orang masih mau nggak mendapat ibadah. Secara manusia mungkin rasa malas itu pasti ada. Apalagi pagi-pagi, weekend, sama lagi dengan cuaca seperti ini. Tapi puji Tuhan, orang boleh berkumpul saat ini di tempat ini. Semua orang yakin dan percaya itu semua hanya karena kasih dan gratis. Orang tetap senantiasa berdoa untuk sampai daerah ini agar dijauhkanlah dari segala mara bahaya dan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan atas nama seluruh yang hadir, jemaat yang hadir, kembali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Kristi Lokal yang sudah menjadi saluran berkat kita pada pagi hari ini. Bahkan keluarga Lokal Pahimanan yang kembali lagi sudah membuka pintu rumah mereka untuk kita boleh adakan ibadah Minggu Sengsara yang kedua di pagi hari ini. Begitu juga terima kasih untuk jemaat yang boleh hadir. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih juga khususnya buat keluarga Derang Rotesu yang sudah menyiapkan konsumsi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati keluarga Derang Rotesu, memberkati keluarga umum Kabupaten Pahimanan, dan memberkati orang semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih sekaligus dengan penyampaian yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Kristi Lokal. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Atas nama pelayan khusus Jemaat Kolom 4 Pemilu 2022 menyampaikan terima kasih banyak kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh memberi waktu lagi bagi kita untuk datang beribadah walaupun cuaca hujan. Karena setiap waktu adalah yang indah buat Tuhan. Jadi ini sangat unik karena hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 ini telah beribadah di suasana hujan dan angin. Tapi puji Tuhan, orang boleh mengikutinya dengan baik walaupun di suasana hujan. Dan juga terima kasih buat MC Ibu Megi Dalikonan Mumu sebagai MC yang mewakili IPK Wanita Ibu Pemilu Dia Baru Kolom 4.
Terima kasih juga Bapak Dirjen DPD Laru yang boleh mendampingi kami pada ibadah saat ini. Nah, terima kasih juga buat keluarga Homokau Parimanan, Ibu Rita yang boleh mengatur tempat ini dengan baik untuk beribadah, dan lebih khusus terima kasih buat keluarga Delaru Rutin Sulu yang boleh menyiapkan santap kasih pada ibadah Sabtu ini. Dan untuk ibadah minggu depan, Minggu Sengsara yang ketiga, hari Sabtu tanggal 29 Maret 2025, kita tetap beribadah di sini dan mohon kesediaan MC karena dari pemuda atau remaja dari saudara Ali ini untuk menjadi MC pada hari Sabtu minggu depan. Karena nanti bagi-bagi, dan di situ anak sekolah minggu. Dan untuk konsumsi, terima kasih keluarga Sungai Sumese yang boleh bersedia untuk konsumsi pada Minggu Sengsara yang ketiga. Nanti kita berdoa lagi, bergumul kepada Tuhan sampai untuk minggu keempat, kelima, dan keenam. Dan spesial, mari kita memberi ucapan selamat hari ulang tahun yang ke-59 buat Ibu yang terkasih, Ibu Kiri karena kota Mataurila. Nanti sebentar ada ibadah kolom, martaram menyanyi selamat hari ulang tahun. Sebentar jam 2 siang ya, ada lomba masak yang akan diikuti oleh wanita kaum ibu, dan untuk kolom 4 diwakili oleh Ibu Eri karena kota Matahurila dan Ibu Aleta ya, Sungai Sumese. Jadi ibu-ibu dan kolom boleh hadir ke sana, karena kalau banyak dikonsumsi tentu terlalu keisian, ya bro. Soalnya sudah pariyum ke sana satu kali. Nah, jadi itu ya. Jadi ibadah kolom juga sebentar atas nama keluarga Tanah Kota Matahurila berkaitan dengan syukur HUT ke-59 Ibu Teri Tanah Kota Matahurila. Mohon maaf Ibu Teri karena ada ibadah ini jadi kita sedang merekam di radio. Jadi radio jam 6 kan, jadi dia kayak pas wanita kaum ibu itu di setengah 7. Jadi ya pada kita juga tidak jauh karena harus kasih ucapan selamat jam 4.30 di sini. Terima kasih banyak dan kami serahkan kepada MC. Ketua Rutin Sulu boleh mengatur konsumsi, dibantu oleh keluarga Homokau Parimanan. Itu ada.